Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat siang. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang berbahagia, terima kasih telah setia menemani kita, channel kita ya, Servis Sharing Fisika. Insya Allah kita akan konsisten ya dalam sharing materi-materi fisika. Oleh karena itu maka mohon bantuannya berupa like ya, like, kemudian share, komen ya. Dan yang baru pertama kali menemukan channel ini, mohon untuk subscribe ya. Baiklah, materi kita itu adalah sesuai dengan, mohon maaf ya, kompetensi mungkin ya kita, yaitu untuk materi fisika di tingkat sekolah SMA ya. Kali ini untuk tingkat pertama, yaitu kelas 10 semester 1 ya. Bahan dari video kita kita bagi dua ya. Bahan sharingnya pertama adalah materi pokok, yaitu materi yang sesuai dengan kompetensi dasar ya. Dan yang kedua adalah materi tambahan penunjang kompetensi dasar ya. Maksudnya adalah materi yang merupakan bagian dari kompetensi dasar ya, yang perlu pembahasan lebih lanjut ya. Misalkan dalam vektor ya, misalkan tentang perkalian vektor dengan vektor satuan gitu ya, atau penguraian vektor, dan mana saja yang dianggap memerlukan penjelasan lebih lanjut. Baiklah, kita lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Sesi kita kali ini yaitu sesi tentang bahan materi pokok, yaitu KD atau kompetensi dasar nomor 3.3 ya, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang ya. Jadi vektor sebidang maksudnya vektor dalam dua dimensi ya. Ya, misalkan saja nih, salah satunya adalah perpindahan ya, dan yang lainnya misalkan kecepatan, percepatan, dan sebagainya ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya. Kita lanjut pada materi awal ya, tinjauan materi atau istilahnya review ya, review tentang bab sebelumnya, yaitu tentang besaran ya. Besaran karena ini supaya nyambung dengan materi kita tentang vektor ya. Besaran adalah sesuatu sifat dari suatu benda yang dapat diukur ya. Sifat ya, jadi sifat itu sesuatu yang mengikuti benda gitu. Nah, pengertian sifat itu adalah segala sesuatu yang mengikuti benda ya, atau zat ya. Ya, misalkan sebuah balok ya, jadi sifat dari balok itu apa ya. Nah, yang dapat diukurnya yaitu panjang ya, tingginya, masanya, suhunya, dan lain-lain ya. Jadi itulah sifat daripada balok ya, yang bisa diukur atau besarannya. Jadi kita menemukan besaran panjang, tinggi, dan seterusnya. Besaran berdasarkan penetapan satuan ya, ingat ya, titik fokusnya adalah penetapan satuan. Dibedakan atas besaran pokok dan besaran turunan ya, besaran pokok dan besaran turunan gitu. Jadi nanti kita jelaskan ya. Kemudian pembagian yang kedua adalah berdasarkan kelengkapan unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur besaran itu apa? Ada dua, yaitu arah dan besar. Nah, kemudian berdasarkan penetapan satuannya, tentu saja ada besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya ditetapkan secara langsung ya, secara tersendiri tanpa dipengaruhi besaran lain. Ya, contohnya panjang satuannya meter itu ditetapkan ya. Pertama kalinya adalah berdasarkan batang yang panjangnya 1 meter itu ya, yang dari bahan platina iridium di Sevres ya. Kalau besaran turunan ya
Ya pokoknya di luar itu ya silakan dipelajari lagi ya, diingat lagi ya, karena ini hanya mereview saja ya. Kemudian besaran berdasarkan kelengkapan unsur-unsurnya dibedakan atas besaran skalar dan vektor. Ya, besaran skalar ya besaran yang hanya memiliki besar saja ya, atau nilai saja. Nah, arahnya tidak kan. Nah, berarti tidak lengkap secara kelengkapannya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki keduanya, yaitu memiliki besar dan arah ya. Kita lanjut ya. Nah, tinjauan operasi vektor di sini kan. Nah, operasi vektor ya, jadi pertama kita tinjau operasi vektor dulu ya, karena vektor sudah tahu adalah besaran yang memiliki arah dan besar. Arah dan besar yaitu contohnya kecepatan itu besarnya berapa gitu ya, bisa diukur. Kemudian arahnya pasti ada ya. Nah, kalau tidak memperhitungkan arah namanya kelajuan gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Ya, operasi vektor itu adalah sesuatu perlakuan terhadap suatu vektor yang saling bekerja sama pada suatu benda gitu. Jadi ada vektor yang bekerja pada suatu benda, beberapa vektor ya. Nah, misalkan dorong mobil 3 orang gitu ya. Nah, jadi hasil dari perlakuan itu apa? Nah, kan maka operasi vektor itu adalah perlakuan terhadap suatu mungkin tidak ada yang salah ya. Jadi maksudnya suatu perlakuan terhadap beberapa vektor ya yang saling bekerja sama pada suatu benda. Mohon maaf ya, itu ada yang perlu kita luruskan ya. Di sini kita coret aja, ini tidak penting ya, ini saya coret aja ya. Nah, kemudian operasi vektor terbagi atas ya, kita memang banyak ya, banyak pendapat juga berdasarkan pendapat orang ahli juga ya, beda-beda, tapi kita akan kelompokkan saja menjadi 3 ya, yaitu penjumlahan ya, penjumlahan vektor, kemudian perkalian dan penguraian. Itu 3 saja ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Pertama, penjumlahan. Apa itu penjumlahan ya? Penjumlahan itu adalah efek atas perlakuan beberapa vektor sejenis ya yang saling bekerja pada suatu benda. Jadi efek atau hasil dari perlakuan beberapa vektor sejenis yang bekerja pada suatu benda. Nah, apabila menghasilkan resultan yang jenisnya sama dengan vektor asal ataukah tidak gitu ya. Nah, kemudian cara menjumlahkannya harus mengikuti aturan kosinus ya, untuk 2 vektor, dan cara analitis untuk 2 vektor ke atas gitu ya. Nah, aturan kosinus yaitu yang ini ya, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos alpha ya. Jadi vektornya 2A dengan B gitu ya, vektornya A dengan B. Nah, kemudian alpha adalah sudut antara kedua vektor A dan B tersebut ya. Nah, kita lanjut. Sekarang ada aturan kosinus ya. Aturan kosinus untuk 2 vektor dengan sudut sembarang. Jadi kita bicara dulu aturan kosinusnya ya. Jadi misalkan vektor A dengan B ya, yang bersudut alfa antara keduanya, maka kalau kita jumlahkan dengan metode segi jajaran genjang ini ya, maka resultannya didapat dari resultannya itu diawali dari titik pertemuan titik ujung titik pangkal ke perpotongan garis istilahnya garis bantu virtual ya. Nah, jadi di sini ada garis bantu virtual untuk vektor B ya. Artinya
garis kerja